Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah ya telah berkenan melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di antara waktu-waktu sholat yang Allah berkahi, kita masih sempat melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan sholat isya seperti biasa di malam Sabtu atau Jumat malam ini. Kembali kita akan mengikuti kajian rutin pekanan yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah kerjasama dengan pengurus Masjid Syuhada. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan berbagai kebajikan, yaitu amal soleh. Salawat dan salam mari kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup ya para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya, menjalankan sunnahnya hingga yaumil kiamah, dan mudah-mudahan juga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah, di yaumil hisab. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Syuhada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita mencoba memahami tema-tema pokok dalam Al-Qur'an. Ya, kami mencoba memahami dan menyampaikan materi tentang terkait Al-Qur'an, tapi tidak berbicara tentang tafsir. Ya, itu agak lebih spesifik ya, dan tentu membutuhkan pengetahuan yang lebih. Oleh karenanya kami hanya seputar tema-tema pokoknya saja. Jamaah rahimakumullah, Al-Quran mengandung beberapa pembelajaran. Al-Quran mengandung ajaran tentang tauhid atau akidah, keyakinan yang harus kita pegang sebagai seorang muslim.
Al-Quran juga mengandung ajaran tentang akhlak, ya, atau etika moral, bagaimana seorang muslim bisa memiliki satu ilmu serta dipraktekkan, yaitu tentang akhlak. Al-Quran juga membahas tentang muamalah dan beberapa tema-tema yang lain, termasuk sejarah atau tarikh. Kalau kita lihat lebih rinci, dalam Al-Quran juga membahas tentang basyir, berita gembira, wa nadir, serta peringatan. Dari sekian banyak tema-tema pokok, Al-Quran hampir 50% membahas tentang berita tentang sejarah, ya, sejarah umat-umat terdahulu serta sejarah-sejarah yang lain. Ya, jadi sekali lagi Al-Quran lebih banyak membicarakan tentang sejarah atau tarikh. Kalau kita lihat atau simak dari ayat pertama atau surah pertama sampai akhir, hampir setiap surah itu pasti ada nilai sejarahnya, ya, baik secara spesifik maupun secara umum. Sekali lagi, Islam bukan buku sejarah, tapi isinya mengandung kisah-kisah orang-orang terdahulu supaya bisa diambil pelajaran. Dari sekian tema-tema tersebut, insya Allah pada malam hari ini kita mencoba membahas terkait peringatan. Di dalam peringatan itu ada mengandung larangan. Ini kita coba membahas ada 10 peringatan dalam Al-Quran yang mungkin bisa kita sama-sama pelajari, memahami, serta tentunya nanti ke depannya bisa merealisasikan kalau ada yang perlu diamalkan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan 2 tugas yang saling melengkapi. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Demikian Allah sebutkan dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 45, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan juga, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang misi Rasulullah SAW, tugas mulia Rasulullah SAW. Di antaranya 2 surah atau 2 ayat yang kami bacakan. Masih banyak ayat-ayat terkait dengan tugas Nabi ini. Ya rahimakumullah. Al-Quran telah memberi peringatan tentang berbagai hal yang mesti dihindari setiap muslim. Jika tidak dihindari dan larut di dalamnya, itu tentunya akan bisa mencelakakan kehidupan. Melalui peringatan tersebut, Al-Quran menunjukkan bahwa ada perbuatan yang dapat menyebabkan seorang muslim terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, sehingga lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Nah, kita lihat jamaah rahimakumullah, ada 10 peringatan keras dalam Al-Quran untuk umat yang mengaku, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama,
tidak mengikuti hawa nafsu. Ini peringatan, jangan mengikuti hawa nafsu. Terkait dengan hal ini, jamaah rahimakumullah, juga sering atau banyak kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahayanya ketika kita menurutkan hawa nafsu kita. Bahkan dalam suatu ayat disebutkan ada saja di antara manusia itu mempertuhankan hawa nafsunya. Ini sudah kejahatan, ya, kalau dalam istilah sederhananya tingkat tinggi. Kalau sudah sampai memperturutkan, apatah lagi mempertuhankan hawa nafsu, ya, itu ada dalam Al-Quran. Namun kita coba melihat di dalam firman Allah, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa min afdal ila akhir ayat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Di sini ada catatan, masih sambungan kalimatnya dalam surah Al-Qasas ayat 50. Allah lanjutkan, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Nah, di sini begitu bahayanya ketika manusia itu memperturutkan hawa nafsu, apatah lagi sampai mempertuhankannya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang memperturutkan hawa nafsu adalah salah satu ciri orang yang zalim. Kalau kita lihat kalimat yang ada di akhir ayat tersebut, bahwasanya Allah la yahdil qaumadh dhalimin, tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Allah dan Rasulnya mengingatkan kita agar tidak mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tidak memiliki prasangka buruk, ya, jangan memiliki prasangka buruk. Dalam Al-Quran, prasangka itu diistilahkan dengan dzon, ya. Namun dzon ini bersifat umum. Dzonnun, inna ba'da dzon ismun. Sekali lagi, prasangka dalam Al-Quran, istilah Al-Quran itu adalah kata dzonnun secara umum. Ketika Al-Quran berbicara tentang prasangka, ya, atau kalimat dzon itu yang digunakan, itu lebih banyak kepada hal yang negatif, yaitu tidak lain adalah prasangka buruk. Sedikit saja, ya, tidak banyak ayat-ayat yang mengatakan atau menjelaskan tentang prasangka yang baik. Sekali lagi, jamaah rahimakumullah, hampir setiap ayat atau setiap surah paling tidak kita akan menemukan kalimat dhannun itu tadi, yaitu prasangka. Namun sekali lagi, ketika Allah menyebutkan prasangka, berarti yang dimaksud adalah prasangka buruk. Itu yang paling banyak, ya, dibanding prasangka yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan paling tidak 50 kali kalimat dzon, ya, 50 kali. Berarti kalau yang bersifat buruk paling tidak 80 sampai 90%. Selebihnya 5 sampai 10% itu berbicara prasangka baik. Ya. Nanti bisa disimak jamaah rahimakumullah, kalimat dzon itu terdiri sebanyak 50 kali, ya, disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kebanyakan diantaranya memuat tentang prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengingkaran. Salah satu ayat yang menjelaskan bisa dilihat di surah Al-Fath
ayat 6. Ya, yang langsung saja artinya mengingat waktu. Dan upaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dari Allah. Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat ya atau seburuk-buruk tempat kembali. Wasaat masira. Ayat yang lain yang sering kita baca dan kita juga sering dengar firman Allah dalam surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, ismun. Nah, ini salah satu prasangka yang buruk sebagaimana digambarkan Allah dalam surah Al-Hujurat. Jamaah rahimakumullah. Ayat-ayat tersebut merupakan larangan Allah sekaligus peringatan agar tidak berprasangka buruk. Karena sebagiannya adalah maksiat. Ya. Bahkan menjadi akidah yang sesat. Prasangka buruk juga mengarah pada dosa lain, yaitu tahassus dan tajassus. Terkait dengan prasangka buruk ini, dhannun itu nanti akan melahirkan sifat tajassus serta tahassus. Apa itu tahassus? Yaitu mencari-cari keburukan atau kejelekan orang lain. Itu kalau kita sudah memiliki prasangka buruk tadi, ismun. Nah, sementara tahassus, kalau tadi tajassus kalau tajassus adalah memata-matai. Ini erat hubungannya nih. Setelah ada kecurigaan, ya kita ingin mencari keburukan. Untuk selanjutnya ya memata-matai atau sebaliknya. Nah, itu yang kedua, jamaah rahimakumullah, peringatan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran agar kita menghindari yang namanya prasangka buruk atau purbasangka. Ya, setelah jangan mengikuti hawa nafsu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jangan atau tidak punya sifat iri. Ini peringatan Allah dan Rasulnya yang poin yang ketiga yang kita bahas. Tidak iri atau tidak dengki. Ada dua istilah yang sering kita gunakan. Ada yang membedakan. Kalau iri yang biasa, kalau dengki sudah tingkat yang tidak baik. Karena bahasanya iri itu umum sifatnya. Kalau kita iri ada orang berbuat baik, nah itu iri istilahnya, cemburu lah bahasa sederhananya. Cemburu kita, iri itu baik. Tapi yang dimaksud di sini iri adalah sama dengan dengki. Ya, sekali lagi jamaah, kadang ayat-ayat Al-Quran itu membicarakan tentang iri satu aspek, ya tidak banyak, itu terkait yang positif. Ada beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana kita boleh iri kepada seseorang ketika dia punya ilmu, dia bisa beramal soleh dan lain sebagainya, itu boleh-boleh. Nah, itu iri dalam artian positif. Akan tetapi ketika berbicara iri dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu konotasinya adalah hal yang tidak baik, dalam kurung dengki. Ya, dengki. Lafaz hasad, istilah bahasa Arabnya hasad. Begitu besarnya efek daripada hasad ini, Allah turunkan satu surah secara utuh, secara lengkap, ya, membahas tentang bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasad ini, atau ada yang mengatakan juga hasud, ya, hasad atau dengki. Nah, ini yang pas, bukan iri.
Kalau iri tadi lebih ada positifnya, tapi kalau dengki yaitu istilah tepatnya hasad. Ya, walaupun di sini disamakan iri atau dengki. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 4 kali, jamaah rahimakumullah. Salah satunya di surah Al-Alaq, Al-Falaq. Kalau memang itu termasuk bagian daripada pembahasan tentang dengki. Salah satunya firman Allah lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yu'allu ila akhir ayat. Ya, mohon maaf kita terkadang ambil penggalan ayatnya. Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman. Karena apa? Karena dengki. Ya, ini istilahkan di sini bukan karena iri, walaupun sama kalau disebutkan, tapi lebih pas di sini dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran, maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, iri hati atau dengki adalah sesuatu yang tertanam dalam diri orang-orang kafir. Ini penjelasannya. Dan bertentangan dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang kafir karena kedengkian mereka. Dari dengki muncul permusuhan. Dengki merupakan penyebab terjadinya perpecahan, putusnya tali silaturahmi atau rahim antar kerabat, rusaknya persahabatan, dan berbagai hal lain yang merugikan dan menyengsarakan banyak orang. Dan manusia yang pertama kali melakukan hal ini adalah tidak lain putra Nabi Adam, yaitu yang bernama Qabil. Itu manusia yang pertama, istilahnya nanti mewariskan sifat itu kepada anak cucu Nabiullah Adam alaihissalam, menanggung dosa besar terkait dengan dengki ini adalah Qabil. Yang dengki juga bukan hanya Qabil. Kalau kita lihat secara umum, iblis juga termasuk makhluk yang pendengki. Jadi ada dalam sejarah paling tidak 2 yang mencetuskan atau melakukan pertama kali hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis yang berupa makhluk yang tercipta dari api, dan manusia yaitu cucu putra Nabi Adam yang namanya Qabil, karena dia tidak menerima keputusan Allah melalui Nabiullah Adam agar menikah silang, karena kembar. Nah, itu jamaah rahimakumullah, bahayanya dengki atau iri hati ibarat benih kejahatan yang terjadi pada umat manusia. Iri hati adalah dosa yang pertama kali. Sekali lagi sebagai catatan bahwasanya dengki atau iri hati ini adalah dosa yang pertama kali ada di langit. Dan kemaksiatan pertama di muka bumi. Jadi bahayanya dengki, mudah-mudahan kita terhindar, naudzubillah min dzalik. Yang pertama, bahwasanya dengki itu adalah perkara dosa pertama yang ada di langit. Siapa? Iblis. Dan juga kemaksiatan pertama, bukan yang tapi ternyata kemaksiatan pertama yang terjadi di bumi ini adalah dengki. Itu ada pada manusia yang dilakukan oleh putra Nabi Adam tadi yang namanya Qabil. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat, jangan kikir. Peringatan Allah dan Rasulnya agar kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW agar tidak memiliki sifat kikir. Dalam Al-Quran ada 2 istilah yang digunakan. Secara umum paling banyak disebutkan itu ada istilah bakhil yang sudah menjadi bahasa kita, bahasa sehari-hari. Kalau kita sering mendengar atau membaca Al-Quran,
istilah ini sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Paham sudah, jangan bakhil. Maksudnya jangan pelit, jangan kikir. Kalau bahasa di kampung itu jangan seke, ya kan? Dan seterusnya, banyak istilah. Nah, itu disebutkan istilah bakhil itu 12 kali. Cukup banyak. Dari berbagai surah dan berbagai ayat. Nah, sementara istilah syuh itu hanya 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Pertanyaannya, apa sih bedanya asyuh dengan bakhil? Ya, kalau kita baca literatur, ya, kalau bakhil itu untuk diri sendiri saja, ya, kita pelit untuk diri kita. Tapi yang apa namanya usuh itu sifatnya apa namanya ya lebih daripada sifat pelit itu, karena efeknya lebih luas dibanding sekedar bakhil. Kalau kita lihat penjelasan dalam tafsir itu, perbedaan asyuh, ya, supaya lebih jelas kami bacakan perbedaan tersebut, ya, antara bakhil dengan istilah asyuh. Kalau bakhil atau pelit adalah tidak mau mengeluarkan, ya, katakanlah uang atau barang untuk orang lain. Uang atau barang miliknya sendiri yang boleh menikmati hanya dirinya sendiri. Itu pelit. Diistilahkan dengan bakhil. Nah, sementara ada 3 kali disebutkan Al-Quran kikir atau pelit diistilahkan dengan asyuh. Kalau di sini mungkin kalau dalam terjemahnya, kalau pelit itu bakhil, kalau asyuh itu kikir. Ternyata ada bedanya. Walaupun pelit itu bahasa apa, sama-sama bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab bakhil sering sudah menjadi bahasa umum. Nah, kalau kikir atau asyuh, ya, itu bagi orang kikir, ya, seseorang yang tak hanya mau mengeluarkan uang, mungkin contohnya, atau barang untuk orang lain saja, bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri pun ia berupaya agar tidak memenuhinya, untuk dirinya juga dan orang lain keuntungannya. Jadi lebih buruk lagi sifat ini kalau Al-Quran menggunakan istilah syuh, pelit, kikir. Berarti kikir itu di atasnya pelit kalau mau dibedakan, rahim. Nah, itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, sekali lagi, kalau sering kita bahas, bahkan mungkin kita sama pernah dengar istilah ini juga satu perilaku yang sangat dicela oleh Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa istilahnya, begitu buruknya hal ini, ya, sifat tercela ini, orang lain, ya, tidak senang kepada kita, ya, walaupun ada perbuatan-perbuatan lain tapi beda sifatnya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Setelah iri atau dengki, kikir, kita masuk pada sifat yang kelima, perbuatan yang peringatan yang dalam Al-Quran harus kita hindari, yaitu jangan berbuat zalim. Zalim bahasa bahasa Arab, namun kadang maknanya juga cukup banyak, tergantung konteks kalimatnya. Kalau secara sederhananya, zalim itu aniaya. Lafaz az-zulm kalau dalam bahasa Arab itu artinya gelap, kegelapan. Zalim artinya kegelapan. Disebut itu sebanyak 12 kali dalam Al-Quran, ya. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini sering kita baca, ya, di surah Ali Imran. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia. Ya, otomatis, ya, kalau orang masuk neraka pasti hina.
dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Sekali lagi, tidak ada penolong pun. Bahkan Rasulullah SAW tidak akan memberikan syafaat ya kepada zalim, orang-orang yang berbuat zalim. Al-Baghawi dalam tafsirnya terhadap ayat tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang yang zalim tidak punya penolong dapat membuatnya terhindar dari siksa Allah dan di hari kiamat kelak. Kemudian peringatan Allah berikutnya yaitu jangan sombong, atau istilah lainnya jangan angkuh. Dalam Al-Quran istilah sombong atau angkuh ini disebutkan ada 11 kali, khususnya kalimat al-kibr. Kibir itu artinya dari kata kaburo atau besar, kabir. Artinya orang yang sombong itu adalah orang yang membesarkan, mengagungkan dirinya, ya, kalau dari segi bahasa. Namun dalam Al-Quran banyak istilah-istilah yang bersinonim sama maknanya. Dalam surah Luqman itu juga membangga-banggakan diri, fakhr, itu juga konotasi daripada makna sombong, membanggakan diri, fakhur. Itu dalam surah Luqman kalau tidak salah, dan beberapa ayat yang lain. Allah berfirman, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhim muswaddatan fi jahannam masbul mutakabbirin, mutakabbir. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta, ya, bohong terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ya, salah satu sifat ini dimiliki oleh makhluk Allah yang namanya iblis, kabur, sombong, tidak mau sujud sebagai penghormatan kepada Nabiullah Adam. Nah, ini juga dosa pertama, ya. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surah yang lain, yaitu surah Ghafir, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya, ya, dengan melakukan kesombongan. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah rahimakumullah, itu yang yang ke-6. Kemudian yang ke-7, masih ada 4, ya, terkait dengan peringatan Allah, yaitu jangan berbohong atau jangan berdusta. Peringatan Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab disebut al-kizb, dan tercantum di banyak ayat, ya, tak terhitung jumlahnya kalimat-kalimat sombong. Apa kata kizib tadi? Di antaranya surah At-Taubah ayat 77 yang artinya maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Larangan dan peringatan terhadap sifat tercela ini juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan bahwa berbohong adalah perbuatan yang mengarah kepada maksiat, dan maksiat membawa kepada neraka. Orang yang berdusta maka akan ditulis di sisi Allah itu sebagai pendusta. Ya, demikian kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang peringatan Allah berikutnya yaitu larangan riba. Ya, ini sudah tidak diragukan lagi, bahkan sudah menjadi pembahasan satu waktu, ya, di taklim kita, yaitu di subuh Ahad tentang riba. Kami hanya membacakan poin penting saja di sini, bahwasanya riba dalam hukum Islam merupakan salah satu dosa yang paling besar dari sekian banyak dosa yang Allah sebutkan. Islam telah mengharamkannya dan memberikan peringatan yang paling keras, ya, agar tidak berurusan dengan riba.
Jamaah rahimakumullah, kita lanjut poin yang ke-9, peringatan Allah dalam Al-Quran, jangan memakan harta orang lain secara batil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, di akhir ayat. Seorang muslim diharamkan menggunakan harta orang lain secara batil. Sebagaimana firman Allah tadi di surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Nah, disebutkan di sini dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ini larangan atau peringatan Allah agar kita menghindari yang namanya memakan harta orang lain secara batil. Karena ada juga berarti ada secara tidak batil, tapi yang dimaksudkan adalah secara tidak benar. Islam juga melarang keras soal pengambilan harta anak yatim, masih berhubungan dengan mengambil harta orang lain, yaitu dalam hal ini adalah harta anak yatim. Itu secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan tentang bahayanya ketika kita berurusan dengan harta anak yatim, apalagi sambil mengambilnya tanpa hak, ya, secara zalim. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Luar biasa bahayanya kalau kita memakan atau berurusan apalagi makan harta anak yatim. Maka kita harus menghindari semaksimal mungkin terhadap hal ini. Yang terakhir, peringatan soal api neraka. Ini yang umum juga sering kita baca, dengar dari berbagai ayat, yaitu dari sekian banyak ayat yang sering kita pahami, yaitu firman Allah dalam surah Al-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ila akhir ayat. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah atau peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah, mengingat waktu Isya sudah masuk, mungkin ini apa yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bagi kita untuk memahami agama kita dan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.